Melanjutkan dari episode sebelumnya, hari itu di Sogod, Ismihan mengatakan kepada Afci, "Aku ingin menjamu Syahede Bali dengan baik. Dia adalah cahaya Ogus. Dia adalah kelemahan terbesar Osman. Jika kita mematikan lampunya, mungkin kita akan meninggalkan Osman dalam kegelapan." Tidak lama Syahede Bali datang memasuki ruangan. Dengan mengucapkan salam, Ismihan Sultan menyambutnya dengan ramah seraya berkata, "Kau menerangi rumah kami dengan cahayamu." Mendengar ini Syahede Bali mengatakan, "Astagfirullah, selamat datang Ismihan Sultan. Semoga kedatanganmu yang tiba-tiba membawa kabar baik." Lalu Ismihan bertanya, "Mengapa kejahatan mengikuti kami, Syahim? Niat kami adalah untuk memberikan kesejahteraan dan memberikan ini kepada orang-orang kami." Kemudian Syahede Bali mengatakan, "Jika hatimu mengatakan hal yang sama dengan lidahmu, itu baik untukmu, Ismihan Sultan. Katakan padaku, mengapa kamu datang?" Dan Ismihan menjawab, "Aku akan berpikir bahwa kau terganggu dengan kedatangan kami di Sogod. Itu membuatku kesal, Syahim." Mendengar ini Syahede Bali mengatakan, "Astagfirullah, kenapa aku bisa terganggu? Sogod adalah milik Allah, sama seperti semua tanah lain di dunia. Kehadiranmu bukanlah berkah atau siksaan." Namun Ismihan mengatakan, "Tapi kehadiranmu adalah berkah bagi kami. Aku ingin berbicara denganmu tentang situasi dunia Islam dan memberitahumu tentang masalahku." Kemudian Syahede Bali mengatakan, "Kamu mengajakku makan bersama. Jika kamu tulus dalam masalahmu, kamu dapat menemukan solusi kapan saja." Lalu Ismihan bertanya, "Apakah selalu seperti ini, Syahim? Apakah selalu sulit bagi umat Islam untuk bersatu, untuk menjauh dari kesombongan?" Dan Syahede Bali menjawab, "Ya, ujian umat Islam selalu berat. Mereka berada dalam masalah karena orang-orang munafik yang menyembunyikan diri daripada musuh yang terlihat. Orang-orang kafir menimbulkan kerugian terbesar di dunia Islam." Lalu Ismihan bertanya, "Bagaimana mereka melakukan ini, Syahim?" Dan Syahede Bali menjawab, "Mereka terlihat seperti salah satu dari kita, tetapi mereka adalah salah satu musuh terkuat kita. Mereka akan bergabung dengan meja kita, mengundang kita ke meja mereka, tetapi mereka berharap untuk memukul kita dari belakang dengan belati di tangan mereka. Tapi kita tahu bahwa semua orang kafir pasti akan mendapatkan bagiannya dari kutukan Rasulullah." Mendengar ini Ismihan mengatakan, "Aku tidak tahu bahwa kutukan keluar dari mulut Nabi kita tercinta. Itu berarti dia sangat menderita sehingga dia mengutuknya. Aku ingin mempelajarinya. Mengapa?" Dan Syahede Bali menjawab, "Suatu ketika, seorang utusan dari padang pasir, Nashid, datang kepada Rasulullah. Dia meminta Rasulullah agar Hafiz menjelaskan Islam kepada umatnya. Rasulullah meminta kepastian. Dia membuat mereka berjanji agar kehidupan orang-orang Hafiz Sufa terbaik akan aman." Lalu Ismihan bertanya, "Apa yang terjadi setelah itu?" Dan Syahede Bali menjawab, "Kafir berkhianat ketika mereka tiba di sumur Manwe. Pasukan kafir terkuat menunggu mereka. Mereka membunuh para Hafiz, bahkan tanpa membaca surat jaminan. 70 Hafiz, 70 burung bulbul dari Quran mati syahid di sana." Ketika berita itu sampai ke Madinah, hati orang-orang beriman merasa sakit. Mereka menangis, dan orang-orang kafir menjadi bahagia. Api yang berjatuhan di hati Rasulullah begitu besar, sehingga Anas bin Malik berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah marah tentang apapun sebanyak dia marah tentang kejadian di Manwe." Dengan rasa sakit ini, Rasulullah mengutuk orang-orang yang membunuh para hafiz setelah sholat subuh selama sebulan. Dia mengutuk mereka. Mendengar ini Ismihan mengatakan, "Aku terkejut. Aku pikir dia akan berdoa dengan belas kasihan." Seketika Syahede Bali mengatakan, "Belas kasihan kepada penindas adalah pengkhianatan kepada yang tertindas, Ismihan Sultan." Lalu Ismihan mengatakan, "Aku merasa kasihan kepada para hafiz."
Namun Syahrdebali mengatakan, Hafiz menjadi syahid. Mereka dikabulkan dengan doa Nabi kita. Mengapa kamu merasa kasihan pada mereka? Dan Ismihan menjawab, ya, apalagi mereka adalah orang-orang berbakat. Ada yang dari asyab, seseorang menjadi sedih. Namun Syahrdebali mengatakan, jangan sedih Ismihan Sultan. Tidak ada derajat yang lebih tinggi dari kesyahidan bagi kita. Tapi kamu harus takut. Takut menjadi salah satu orang kafir. Takutlah untuk berpaling dari kebenaran dan tetap dalam kehinaan. Nasib orang yang tercela selalu mengerikan. Kemudian Syahrdebali pun pergi meninggalkan ruangan. Sementara itu, di Marmaracik, saat Alcicek tengah bersiap untuk melarikan diri, seketika Bengge Hatun datang memasuki ruangan. Kemudian menghampiri putrinya seraya berkata, "Putriku yang cantik, apakah kau baik-baik saja?" Namun Alcicek berbalik tanya, "Mengapa aku tidak baik-baik saja, Ibu?" Dan Bengge Hatun mengatakan, "Sementara kamu mencintai bocah itu, ayahmu memutuskan untuk memberikanmu ke Bayindir. Aku harap ini tidak membuatmu kesal." Lalu Alcicek mengatakan, "Ibuku, ayahku, dan Validah Sultan kita memutuskan seperti ini. Mengapa aku harus marah?" Mendengar ini Bengge Hatun mengatakan, "Kau membuatku bahagia." Kemudian dia pun memeluk erat putrinya. Namun saat dia melihat tas Alcicek penuh dengan pakaian, dia pun bertanya, "Ada apa, Alcicek? Kemana kamu akan pergi?" Dengan berpura, Alcicek menjawab, "Apakah menurutmu aku tidak akan menjadi pedagang lagi hanya karena aku akan menjadi pengantin? Ada yang harus aku lakukan di bazar." Mendengar ini membuat Bengge Hatun tersenyum seraya berkata, "Masya Allah untuk putriku. Ayo pergi dan kembali secepatnya." Kemudian Alcicek pun pergi meninggalkan ruangan. Karena merasa curiga, Bengge Hatun memerintahkan alpennya untuk mengabarkan kepada Bayindir bahwa pengantinnya akan melarikan diri dengan pria lain. Sementara itu, di markas dekat Kopruhisar, Osman berkata, "Kanta Kuzenos, jika dia hanya menginginkan pewaris tahta, kita hentikan dia 2 kali. Tapi Andronikos bodoh. Kanta Kuzenos akan naik tahta cepat atau lambat. Ketika dia melakukannya, dia akan pergi ke Yenisehir dengan pasukannya. Tentara akan berhenti di Bursa dan Iznik. Jika kita mengambil Kopruhisar, kita akan membangun garis pertahanan di sini. Tapi jika kita tidak bisa, maka kita tidak bisa menghentikan serangan pasukannya." Lalu Malhun mengatakan, Ismihan Sultan akan memanfaatkan dan mencoba menghancurkan kita di dalam. Dan Osman mengatakan, "Untuk alasan ini bukan hanya penaklukan bagi kita, ini adalah perjuangan eksistensi kita." Lalu Cerkutai mengatakan, "Setelah penaklukan Marmaracik, kastil di sekitarnya lebih berhati-hati, Beim. Tapi semuanya sia-sia. Mereka tidak bisa menghentikan kita." Dan Osman mengatakan, "Kita juga akan mengambil tindakan pencegahan, Cerkutai. Konur, beritahu aku tentang statusnya." Kemudian Konur mengatakan, "Mereka lebih ramai dari kita, Beim. Tembok mereka kuat, tetapi penemuan kita bertepatan dengan temuan Gubrus Alp. Mereka memiliki 5 kelemahan di tembok timur mereka. Mereka memperkuatnya, tetapi itu tidak cukup." Lalu Osman mengatakan, "Konur, pergi ke sana bersama 5 alpen. Kau akan membakar dinding dengan obor. Boran, ketapel akan menembak bersamaan dan mereka akan membuka lubang di dinding itu dalam 1 pukulan. Beberapa alpen masuk ke dalam melalui lubang itu. Ketika mereka masuk, mereka akan pergi ke gerbang besar. Ketika mereka membuka gerbang itu, alpen dan hatun di sana akan masuk ke dalam. Kita akan menaklukkan Kopruhisar sebelum tentara menyadari apapun. Insya Allah. Balah, kamu akan berdiri di belakang gerbang besar itu. Konur, kamu akan membakar dinding. Boran, kamu akan memimpin ketapel. Kamu akan memerintah di sana bersama alpen. Dan aku akan menjadi orang yang masuk melalui lubang itu." Namun Boran mengatakan, "Beim, alpen ahli ketapel kita bersama Turgut Bey." Mendengar ini Osman mengatakan, "Aku tidak ingin mendengar alasan apapun. Kau akan memukulnya dalam 1 pukulan.
Jika tidak, tidak akan ada penaklukan. Jangan lupakan itu. Sementara itu, terlihat Olof dan pasukannya tengah mengintai markas Osman dari kejauhan. Di sana Dan bertanya, "Kapan kita akan menyerang, Olof?" Dan Olof menjawab, "Kita akan menunggu sampai gelap. Pertama, kegelapan akan menimpa mereka, dan kemudian kita akan melakukannya." Lalu pria yang lain bertanya, "Akankah semuanya berakhir saat kita menghancurkan markas, Olof?" Seketika Frigg menjawab, "Ya, tentu. Karena Turgut meninggalkannya, Ismihan Sultan membubarkan mereka, dan kita akan mencabik-cabiknya." Lalu Olof mengatakan, "Komandan mereka yang berharga ada di markas. Semua senjata pengepungan mereka ada di markas. Ketika aku menghancurkan tempat itu, apalagi mengambil kastil, mereka bahkan tidak bisa mempertahankan desa. Dia terpecah, baik di dalam maupun di luar. Dia sudah mati, tapi dia tidak menyadarinya. Bersiaplah, kita akan menumpahkan darah di markas Osman malam ini." Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.